Terancam. Hari keramat weton pon. Hati-hati. Pernahkah Anda merasa diikuti oleh bayangan kegagalan tepat saat Anda merasa di puncak kejayaan? Bagi Anda pemilik weton pon, waspadalah. Alam semesta sedang mengirimkan sinyal yang tidak main-main. Ada satu hari yang dianggap sangat keramat, di mana pagar pelindung diri Anda menipis dan energi negatif dari luar bisa masuk tanpa izin. Jika Anda mengabaikan peringatan ini, kesehatan, hubungan, bahkan rezeki yang sudah di depan mata bisa hancur seketika. Mengapa weton pon begitu rentan di waktu-waktu tertentu? Mari kita bedah rahasianya sebelum terlambat. Salam rahayu untuk kita semua. Selamat datang kembali di saluran yang mengupas tuntas rahasia langit dan bumi melalui kacamata Primbon Jawa. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat krusial ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mengapa? Karena di tahun 2026 ini, pergeseran energi terjadi begitu cepat, dan saya tidak ingin Anda melewatkan panduan keselamatan yang akan saya bagikan setiap harinya. Sudah? Mari kita mulai. Misteri di balik tabir energi weton pon, kekuatan yang mematikan. Saudara-saudaraku pemilik weton pon, sebelum kita melangkah ke hari-hari yang mengancam, kita harus membedah dulu siapa Anda sebenarnya dalam kacamata gaib Primbon Jawa. Mengapa energi Anda begitu diperebutkan oleh alam semesta? Mengapa keberuntungan Anda seringkali diikuti oleh bayangan kegelapan? Weton pon memiliki nilai Neptu 12, sebuah angka yang melambangkan keseimbangan, namun juga kerentanan. Anda lahir di bawah naungan Sang Hyang Taya. Dalam filosofi Jawa kuno, Taya berarti sung atau kosong, namun kosong yang berisi segalanya. Ini adalah energi penciptaan. Itulah sebabnya, orang yang lahir di hari pon seringkali memiliki intuisi yang tajam. Anda bisa merasakan niat buruk seseorang bahkan sebelum mereka mengucapkannya. Anda memiliki kemampuan alami untuk membaca keadaan yang membuat Anda seringkali unggul dalam bisnis maupun pergaulan. Namun, inilah titik krusialnya. Energi pon diibaratkan sebagai Sastro Jendro Hayuningrat, sebuah kekuatan besar yang jika tidak dikendalikan, akan menghancurkan pemiliknya sendiri. Secara watak, Anda adalah laku kembang. Anda menebar pesona, Anda menyejukkan, dan Anda adalah magnet bagi rezeki. Tapi ingat, bunga yang paling indah adalah bunga yang paling pertama dipetik. Titik lemah yang mengundang petaka. Kekuatan terbesar Anda, yaitu rasa percaya diri dan keteguhan hati, seringkali berubah menjadi adigang, adigung, adiguna. Tanpa Anda sadari, aura kepemimpinan Anda yang sangat dominan seringkali menciptakan benturan energi dengan lingkungan sekitar. Di alam gaib, energi yang terlalu terang seperti weton pon akan menarik perhatian entitas atau frekuensi negatif yang ingin, hinggap, dan mengisap energi keberuntungan Anda. Itulah sebabnya, banyak pemilik weton pon yang merasa hidupnya seperti roller coaster. Saat sedang di atas, tiba-tiba jatuh tanpa alasan yang logis. Ada satu rahasia dalam primbon. Weton pon memiliki celah batin yang terbuka lebar saat mereka merasa sombong atau terlalu puas diri. Di saat itulah, perisai gaib Anda retak. Energi negatif dari luar, entah itu kiriman orang yang iri atau memang nasib buruk yang sedang lewat, akan masuk melalui celah kesombongan tersebut. Anda mungkin merasa kuat secara fisik, tetapi secara metafisika, batin Anda sedang menangis meminta perlindungan. Inilah alasan mengapa Anda sering merasa lelah yang luar biasa tanpa sebab, atau merasa cemas yang tidak menentu tepat sebelum sebuah kesialan terjadi. Itu adalah sinyal dari sedulur papat Anda bahwa keseimbangan energi sedang terganggu. Energi pon yang seharusnya menjadi penerang, justru berubah menjadi api yang membakar rezeki Anda sendiri jika tidak diredam dengan kerendahan hati. Kita harus memahami bahwa setiap kelebihan yang Anda miliki, baik itu kekayaan, kecantikan, atau kekuasaan, selalu datang dengan pajak energi yang harus dibayar.
Jika Anda tidak tahu cara membayar pajak energi ini melalui laku prihatin, maka alam semesta akan mengambilnya secara paksa melalui hari-hari keramat yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Waspadalah, karena saat energi PON Anda sedang berada di titik nadir, semua pencapaian yang Anda bangun bertahun-tahun bisa sirna hanya dalam hitungan jam, karena satu kesalahan kecil di hari yang salah. Rahasia kelam Dino Naas, saat gerbang petaka terbuka untuk weton PON. Saudara-saudaraku pemilik weton PON, sekarang kita masuk ke inti dari peringatan ini. Mengapa judul video ini menggunakan kata terancam? Karena dalam hitungan primbon Jawa, ada koordinat waktu di mana semesta tidak lagi berpihak pada Anda. Ini bukan sekadar mitos. Ini adalah kalkulasi energi yang sudah ribuan tahun dibuktikan oleh para leluhur kita. Bagi Anda yang lahir di hari PON, Anda harus mencatat ini baik-baik. Ada waktu yang disebut sebagai Dino Naas atau hari nahas pribadi. Hari ini adalah titik di mana sedulur papat atau saudara gaib Anda sedang dalam posisi istirahat atau melemah. Ibarat sebuah benteng, hari ini adalah saat di mana pintu gerbangnya terbuka lebar tanpa penjagaan. Jika Anda sembrono melangkah di waktu ini, maka segala bentuk energi negatif, entah itu sengkolo, nasib buruk, penyakit, hingga niat jahat orang lain, akan masuk dengan sangat mudah. Kapan hari keramat itu datang? Secara umum, waspadai hari yang jatuh pada hitungan Tibo Sial. Bagi weton PON, hari keramat yang paling mematikan seringkali terjadi pada hari yang memiliki nilai Neptu yang bertabrakan dengan Neptu 12 milik Anda. Namun, ada yang lebih spesifik. Waspadai hari Sabtu Pahing atau hari-hari yang jatuh pada siklus wuku tertentu yang menjadi musuh bebuyutan dari weton Anda. Di hari-hari seperti ini, frekuensi alam semesta sedang berada di gelombang penghancuran bagi eksistensi PON. Apa yang terjadi jika Anda melanggar pantangan? Mari kita bicara jujur. Pernahkah Anda memulai sebuah usaha atau akad jual beli di hari yang salah? Lalu semuanya berantakan hanya dalam hitungan bulan? Atau mungkin Anda melakukan perjalanan jauh, lalu di tengah jalan kendaraan Anda bermasalah tanpa sebab yang jelas? Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang menabrak tembok energi hari keramat tersebut. Di hari keramat ini, cakra dasar, pemilik weton PON cenderung tidak stabil. Akibatnya, emosi Anda akan mudah tersulut. Sedikit saja ada gesekan, Anda bisa meledak. Dan ledakan amarah di hari naas adalah undangan resmi bagi kemiskinan dan pemutusan tali rezeki. Primbon menyebutkan bahwa doa-doa buruk yang diucapkan atau diterima oleh weton PON di hari keramat ini memiliki daya wujud yang sangat cepat. Hati-hati dengan lisan Anda, dan lebih hati-hati lagi dengan lisan orang lain terhadap Anda. Pantangan keras yang harus dihindari. Jangan melakukan transaksi besar. Membeli tanah, rumah, atau kendaraan di hari keramat ini ibarat menanam benih di tanah yang beracun. Hasilnya tidak akan pernah membawa berkah. Justru seringkali membawa sengketa atau kerusakan. Hindari perjalanan ke arah barat. Dalam hitungan arah mata angin, barat adalah arah tenggelamnya matahari. Bagi weton PON yang sedang dalam masa keramat, arah ini melambangkan tenggelamnya keberuntungan. Jika tidak mendesak, tetaplah di rumah atau hindari arah ini. Dilarang menanam atau memulai pembangunan. Segala sesuatu yang ditanam di hari naas ini akan tumbuh dengan energi sengkolo. Rumah yang dibangun di hari ini seringkali terasa panas dan membuat penghuninya tidak harmonis. Saudara-saudaraku, ancaman ini nyata bagi mereka yang mengabaikan sinyal alam. Jangan merasa karena Anda sedang sukses, Anda bisa kebal terhadap hukum alam ini. Justru saat Anda sedang di atas, jatuhnya akan lebih sakit jika Anda tergelincir di hari keramat ini. Energi PON Anda yang terang akan meredup seketika jika Anda tidak tahu cara bersembunyi sejenak dari radar kesialan. Memutus rantai sengkolo, ritual penyelamat bagi weton PON. Saudara-saudaraku pemilik weton PON, setelah kita membedah ancaman yang mengintai di hari keramat, pertanyaannya adalah, apakah kita hanya bisa pasrah? Jawabannya adalah tidak. Leluhur kita tidak hanya meninggalkan peringatan, tapi juga mewariskan
kunci, untuk mengunci pintu petaka dan membuka kembali gerbang keselamatan. Jika Anda merasa sudah terlanjur berada di hari keramat itu, atau merasa aura Anda mulai meredup, inilah langkah konkret yang harus Anda lakukan segera. 1. Ritual sedekah subuh. Pajak energi. Langkah pertama yang paling ampuh bagi weton pon adalah melakukan sedekah tepat saat fajar menyingsing di hari keramat tersebut. Mengapa subuh? Karena di waktu inilah energi alam semesta sedang murni dan malaikat pembagi rezeki sedang turun ke bumi. Sedekah bagi weton pon bukan sekadar memberi uang, tapi merupakan bentuk pembayaran pajak energi kepada alam semesta. Niatkan dengan tulus, saya sedekahkan ini sebagai penolak balak dan pembersih sengkolo bagi jiwa dan raga saya. Dengan memberi, Anda sedang menyatakan bahwa Anda tidak dikuasai oleh ketamakan, dan secara otomatis, frekuensi Anda akan naik di atas frekuensi nasib buruk. 2. Aktivasi wewangian alami. Aromaterapi gaib energi pon sangat sensitif terhadap bau-bauan. Di hari keramat Anda, gunakanlah wewangian alami seperti minyak melati, kenanga, atau cendana di titik-titik nadi Anda. Aroma bunga-bungaan ini berfungsi sebagai kamuflase gaib. Frekuensi wangi bunga akan menutupi bau, kecemasan atau kesombongan yang biasanya memicu entitas negatif untuk mendekat. Selain itu, wewangian ini membantu menenangkan saraf Anda agar tidak mudah meledak dalam amarah, yang kita tahu adalah pemicu utama kehancuran weton pon. 3. Puasa weton. Ngeblank sehari semalam jika Anda merasa ancaman yang datang sangat besar. Misalnya Anda sedang menghadapi masalah hukum atau kebangkrutan, lakukanlah puasa pada hari lahir Anda, pon. Puasa ini bukan hanya menahan lapar, tapi menahan ego. Dengan berpuasa, Anda sedang memperkuat otot batin Anda. Saat raga melemah karena lapar, jiwa justru menguat. Inilah saat di mana sedulur papat Anda akan kembali bangun dan berdiri tegak menjaga benteng pertahanan Anda dari serangan gaib maupun nyata. 4. Larung sengkolo lewat air. Pembersihan elemen. Jika Anda merasa beban hidup sudah terlalu berat, carilah air yang mengalir, seperti sungai atau pantai, pada sore hari di hari keramat tersebut. Basuhlah wajah, tangan, dan kaki Anda sambil membayangkan seluruh kabut hitam yang menyelimuti tubuh Anda larut terbawa arus air. Air adalah elemen pembersih paling purba. Bagi weton pon yang seringkali panas karena ambisi, elemen air akan mendinginkan suhu batin Anda sehingga rezeki yang tadinya mampet akan kembali mengalir deras. 5. Laku meneng. Meditasi diam. Langkah terakhir yang paling sulit namun paling sakti adalah laku meneng. Di hari keramat, usahakan untuk membatasi bicara yang tidak perlu. Bicara yang berlebihan seringkali mendatangkan tulah, atau ucapan yang menjadi kenyataan pahit. Gunakan waktu malam hari untuk duduk diam, mengatur napas, dan menyadari keberadaan Tuhan di dalam diri. Dalam keheningan itulah, Anda akan mendapatkan petunjuk atau ide cemerlang yang akan menyelamatkan bisnis atau hubungan Anda yang sedang terancam. Ingatlah, saudara-saudaraku, ritual ini bukan sihir. Ini adalah cara kita menyelaraskan diri kembali dengan irama alam semesta. Weton pon yang bijak tidak akan melawan arus hari keramat, melainkan akan berselancar di atasnya dengan penuh kewaspadaan dan kerendahan hati. Jangan biarkan sengkolo menguasai hidup Anda, karena Anda lahir untuk menjadi pemenang, bukan pecundang. Menjadi tuan atas nasib sendiri, pesan penutup untuk weton pon. Saudara-saudaraku pemilik weton pon, kita telah menelusuri lorong-lorong gelap dari energi keramat yang mengintai Anda. Kita telah membedah kekuatan besar yang Anda miliki, titik lemah yang bisa menghancurkan, hingga langkah-langkah darurat untuk menyelamatkan diri dari sengkolo. Namun, ada satu hal yang harus Anda tanamkan dalam batin sedalam-dalamnya sebelum video ini berakhir. Primbon Jawa bukanlah sebuah vonis mati. Primbon adalah peta, sebuah kompas yang ditinggalkan oleh para leluhur agar kita tidak tersesat dalam belantara kehidupan yang penuh misteri ini. Mengetahui bahwa Anda memiliki hari keramat yang mengancam bukan berarti Anda harus hidup dalam ketakutan setiap harinya. Justru sebaliknya, pengetahuan ini adalah kekuatan. Orang yang waspada adalah orang yang tidak bisa dikalahkan oleh nasib. Ingatlah, weton pon adalah weton yang mulia. Anda memiliki potensi untuk menjadi
sultan, di bidang Anda masing-masing, menjadi pelindung bagi keluarga, dan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Namun, pohon yang tinggi akan diterpa angin yang lebih kencang. Hari keramat itu hanyalah cara alam semesta menguji, apakah akar batin Anda sudah cukup kuat untuk menopang kesuksesan yang akan datang di tahun 2026 ini? Jangan biarkan ego dan kesombongan meruntuhkan apa yang telah Anda bangun dengan susah payah. Gunakanlah hari-hari sulit itu untuk menarik diri sejenak, membasuh jiwa, dan menyelaraskan kembali niat Anda. Sebab, musuh terbesar weton pon bukanlah kutukan, bukan pula orang yang iri, melainkan ketidakmampuan diri sendiri untuk mengendalikan api yang ada di dalam dada. Jika Anda mampu menguasai diri di hari yang paling gelap, maka cahaya keberuntungan Anda akan bersinar 10 kali lipat lebih terang di hari-hari berikutnya. Sebelum saya pamit, saya ingin mendengar suara Anda. Di kolom komentar di bawah, coba tuliskan, "Saya siap menjaga diri dan rezeki saya." Mengapa? Karena kata-kata adalah doa, dan saat Anda menuliskannya, Anda sedang mengirimkan sinyal positif ke alam semesta bahwa Anda adalah tuan atas nasib Anda sendiri. Bagi Anda yang merasa video ini memberikan pencerahan, silakan tekan tombol like. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, rekan kerja, atau teman sesama pemilik weton pon. Mungkin saja, informasi ini adalah jawaban dari doa-doa mereka yang sedang merasa terhimpit oleh keadaan akhir-akhir ini. Satu kali share dari Anda bisa menjadi jalan keselamatan bagi orang lain. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Kebersamaan kita di sini adalah bukti bahwa Anda adalah pribadi yang haus akan kebijaksanaan. Tetaplah waspada, tetaplah rendah hati, dan biarkan alam semesta bekerja untuk kejayaan Anda. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan rahasia weton selanjutnya yang jauh lebih mendalam. Salam Rahayu, salam keberuntungan.